Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2, Entrepreneurship 2. Senang sekali rasanya saya berjumpa dengan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya di mata kuliah ini. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pertemuan kedua ini di mata kewirausahaan 2 ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa dulu agar perjalanan proses belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik rekan-rekan semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan mencoba membahas tentang marketing plan. Mohon izin saya share materinya. Marketing plan, rencana pemasaran dalam berwirausaha. Pokok bahasan kewirausahaan, yang pertama kita bicara tentang strategi usaha dalam konteks persaingan atau kompetisi. Yang kedua, strategi generik dan keunggulan bersaing. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Yang keempat, konsep 7S dalam usaha. Dan kelima, konsep pemasaran. Mengapa wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran atau marketing konsep. Yang pertama, strategi usaha. Dalam konteks persaingan, strategi adalah cara untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. KBBI. Strategi perusahaan adalah cara-cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi atau bentuk atau wujud dan koordinasi, pengaturan, aktivitas multi pemasaran. Teori mazhab. Konsep strategi pemasaran 3P, yang pertama, probe, penyelidikan, menyelidiki strategi yang akan digunakan. Yang kedua, produk, barang dan jasa, strategi memilih produk yang akan digunakan. Yang tiga, price, harga, strategi menentukan harga. Yang keempat, place, tempat, strategi menentukan tempat. Yang kelima, promotion, promosi, strategi mempromosikan produk. Dua, strategi generik dan keunggulan bersaing. Strategi generik dan keunggulan bersaing menurut teori Porter. Yang pertama, strategi biaya rendah atau cost leadership. Menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang rendah. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Kedua, strategi pembedaan produk atau diferensiasi. Strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang tadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini mungkin suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar 5 besarnya di konsumen potensial. Ketiga, strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing atau competitive advantage. Keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit
Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Ketiga, kelangsungan usaha. 7 langkah bertahan dalam persaingan usaha. 1. Konsep yang matang. Dalam menentukan konsep bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain selera masyarakat, karakteristik atau gaya hidup masyarakat, daya beli, sumber bahan baku, sampai adanya bisnis sejenis. Kedua, perencanaan matang. Dalam perencanaan yang matang, suatu bisnis harus dibuat. Suatu bisnis plan harus dibuat yang termasuk dalam bisnis plan tersebut. Ini antara lain menjabarkan konsep bisnis, visi misi, rencana promosi, rencana pemasaran, karyawan, rencana pengaturan keuangan, sampai dengan menentukan analisis resiko yang mungkin dialami dalam bisnis. Tujuan menentukan jalan keluar atau solusi atas setiap masalah yang mungkin akan dihadapi, termasuk menghadapi persaingan bisnis serupa. Ketiga, evaluasi bisnis. Persaingan dengan bisnis yang sejenis seringkali tak bisa dihindari. Sebuah evaluasi terhadap kekurangan dan nilai lebih dalam berbisnis juga diperlukan untuk semakin memajukan bisnis yang dilakukan. Keempat, inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam berbagai sisi akan menarik pelanggan untuk melirik produk Anda dibanding oleh pesaing. Kelima, perluasan pasar. Perluasan pasar produk bisa berarti memperluas dan juga fokus dan target pasar yang disasar. Misalnya, jika awalnya hanya menentukan varian makanan pedas yang diperuntukkan untuk orang-orang dewasa, tak ada salahnya untuk membuat varian menu baru yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Keenam, standarisasi. Memiliki banyak cabang usaha memang bisa membantu mengatasi persaingan ketat dalam bisnis. Yang harus diperhatikan adalah kesamaan varian produk yang dijual di semua cabang yang dimiliki. Ketujuh, sistem usaha. Sebuah sistem usaha yang kuat akan membantu usaha agar bisa bertahan lebih lama dan mendapat keuntungan yang diinginkan. Buat sistem usaha yang stabil dan kuat. Dengan sistem usaha yang kuat dan konsisten akan menjadi nilai positif bagi para industri yang tertarik berbisnis dengan Anda. Keempat, konsep 7S dalam usaha. Usaha teori Diaveni. 1. Superior stakeholder satisfaction. Memberikan kepuasan kepada stakeholder, kepuasan jauh di atas rata-rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya pemegang saham, namun juga pemasok, karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat di sekitarnya. 2. Short saying atau berfokus kepada sasaran. Perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan rasa yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, positioning for speed. Strategi memposisikan perusahaan secara cepat. Strategi dalam memposisikan perusahaan secara cepat di pasar. Keempat, positioning for surprise. Positioning for surprise. Membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru. Kelima, shifting the role of the game. Mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola yang berbeda. Keenam, signaling strategic intent, mengutamakan perasaan, kedekatan dengan karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketujuh, simultan and sequential strategic threat, mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberi kepuasan kepada konsumen. Seorang wirausaha baru harus merencanakan pemasaran.
Setiap usaha yang dijalankan, baik itu industri maupun jasa, kunci utamanya adalah bagaimana produk yang dihasilkan dapat terjual. Kalau dilihat dari sisi produksi, semua yang kita lakukan adalah pengeluaran atau ongkos, dan baru akan menjadi pendapatan apabila proses pemasaran yang dilanjutkan dengan transaksi penjualan dapat terjadi. Sebelum menyusun marketing plan, banyak pertanyaan yang harus dijawab, tetapi ada 3 pertanyaan penting yang sangat penting, yaitu pertama, where have we been? Yang kedua, where do we want to go? Yang ketiga, how do we get there? Dietrich Peter 1905. Pertanyaan ini memberitahukan kepada kita di mana posisi kita sekarang. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja, dan jika perlu kita dapat melakukan analisis SWOT. Dengan analisis ini dapat diketahui apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari lingkungan. Setelah kita mengetahui posisi kita sekarang, maka kita dapat menentukan strategi pemasaran yang paling tepat dan dapat menetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Di dalam pemasaran kita mengenal konsep yang disebut AIDA plus S, yang merupakan kesingkatan dari A, attention, E, interest, D, desire, A, action, S, satisfaction. Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau pelanggan. Misalnya kegiatan usaha di bidang jasa yang harus membuat konsumen merasa puas. Kegiatan melayani konsumen pada sebuah pertokoan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Pertama kali konsumen berhubungan dengan perusahaan, tentu muncul lebih dulu perhatian. Attention, misalnya pada saat konsumen lewat di depan sebuah toko, konsumen tersebut memperhatikan satu jenis barang yang dipajang di etalase depan toko. Karena itu banyak toko berusaha memberi tampilan yang semenarik mungkin untuk dapat menarik perhatian. Dengan melihat tampilan yang menarik, maka timbul minat. Yang kedua, interest, lalu dia masuk ke dalam toko. Setelah masuk ke dalam toko, dia mencari pelayan dan minta diambilkan barang yang dia inginkan. Ini berarti keinginannya. Keempat, desire, makin meningkat, kemudian dia menanyakan berapa harganya, lalu tawar-menawar cocok harga, langsung dibayar di kasir. Action, setelah barang dibawa pulang ke rumah lalu dipakai, seandainya bentuk pakaian atau dimakan kalau bentuk makanan. Setelah barang tersebut dikonsumsi, maka muncul 2 kemungkinan konsumen tersebut, puas atau tidak puas. Tujuan dari setiap pemasaran ialah bagaimana barang tersebut dapat terjual dan kemudian memberikan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen puas terhadap barang tersebut atau terhadap pelayanan toko tersebut, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang. Jika konsumen tidak puas, maka dia tidak akan melakukan pembelian ulang dan akan memberikan reaksi negatif serta menginformasikan reaksi negatif itu kepada keluarganya, sahabatnya, sehingga pemasaran produk tersebut tidak mencapai sasaran. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan dalam perusahaan. Inilah 5 konsep pemasaran mengapa wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran atau marketing konsep. Untuk menjelaskan permasalahan ini, marilah kita menelusuri perkembangan beberapa konsep. Yaitu ada 5 konsep yang berkembang: production konsep, produk konsep, selling konsep, marketing konsep, dan social konsep. Rekan-rekan semuanya, itulah pertemuan kita yang kedua. Kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.